Kemudian kita lihat lagi pembelajaran kesabaran berikutnya di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika menghadapi umatnya yang ingkar dan tidak mau sabar menghadapinya, ternyata umatnya pada saat Nabi Yunus itu kesal dan kecewa melihat umatnya. Nah, ternyata Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan umatnya. Ternyata pada saat Nabi Yunus pergi, umatnya semuanya beriman. Hal ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Tatkala kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, jadi ceritanya Nabi Yunus ini sudah tidak sanggup lagi melihat kezoliman umatnya. Di saat dia melihat itu, dia kesal, dia kecewa. Pergilah dia ke tepi pantai. Ternyata dilihatnya ada sebuah kapal yang sudah bermuat. Dengan diam-diam dia masuklah ke dalam kapal itu. Kemudian kapal itu berlayar, di tengah lautan kapal itu terombang-ambing. Berkatalah seorang nahodanya. Jadi nahoda itu berkata, kalau keadaan kapal seperti ini berarti ada orang yang masuk penyusup, yaitu yang tanpa karsis. Ayo, siapa yang memang ada yang seperti itu, tolonglah angkat tangan, tolonglah beritahu kami. Nah, Nabi Yunus sadar bahwa dia masuk nyelinap tanpa diketahui orang lain, artinya dia nggak pakai karcis. Dengan sadar dia terjunlah ke dalam laut. Nah, di dalam laut dia ditangkaplah oleh ikan ikan paus apa ikan hiu ya. Ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu, wallahu alam. Dia masuklah ke dalam perut ikan hiu itu. Nah, saat dia masuk ke dalam perut ikan hiu, dia menerima 3 kegelapan. Pertama, gelapnya perut ikan hiu. Yang kedua, gelapnya lautan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah gelapnya malam. Karena 3 kegelapan inilah yang menyelubungi Nabi Yunus, dan dia sadar, baru dia sadar-sadarnya bahwa dia telah zolim kepada Allah. Lalu dia berdoa dengan doanya yang paling terkenal, saya yakin benar-benar semua hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Nah, itu adalah doa yang dipanjatkan Nabi Yunus karena dia sudah merasa bersalah. Maka dikatakan dia berdoa kepada Allah, dia doanya bukan minta keluar, ya Allah Tuhan keluarkanlah aku dari perut ikan ini, aku sudah bersalah, tidak. Tapi dia mengazab dirinya sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka ini, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ini kuntu minaz zolimin, dan aku adalah orang yang zolim. Doa inilah yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus. Terus dia tidak tahu apakah dia akan dikeluarkan dari situ atau tidak. Yang penting dia hanya berdoa saja. Alhamdulillah, selama 40 hari dia berada di dalam perut ikan Yunus itu, akhirnya ikan hiu itu terdampar. Nah, ini adalah gambaran dari dua orang nabi ya, yang digambarkan di dalam Al-Quran ini, yang mereka sebenarnya belajar untuk menjadi sabar, ternyata mereka belum sabar. Nah, apa maknanya? Apa yang harus kita pahami dari ayat-ayat ini? Ya, jelas bagi kita bahwa sabar itu sangat berat, tetapi mudah diucapkan. Apalagi kita sebagai manusia yang terlalu banyak sekali dosa dan noda yang telah kita lakukan. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah untuk
supaya kita harus belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Nah, jadi sabar itu harus di samping kita juga melatih, harus juga kita punya ilmu. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang beriman dan berilmu dengan orang yang beriman tanpa ilmu itu akan jauh berbeda. Kenapa? Karena Allah sangat memuliakan orang yang berilmu dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ini. Kalau kita melihat ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di waktu di Gua Hira itu apa benda? Yaitu di dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, artinya apa? Disuruh baca. Nah, baca ini supaya kenapa? Supaya kita berilmu. Ya. Jadi kalau kita sudah berilmu, artinya ilmu kita itulah yang akan mendukung keimanan kita. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi kita harus belajar. Oh, kita ini ternyata dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perentaraan kalam. Nah, di sini dikatakan ya bahwa Allah yang Maha Pemurah itu dia yang akan mengajarkan manusia dengan perentaraan kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Nah, pada saat Nabi Muhammad mendapatkan bertemu dengan Nabi Jibril yang pertama sekali, Jibril mengatakan Iqra. Nabi Muhammad mengatakan dia nggak bisa. Ya, lah, aku nggak bisa. Kemudian Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat erat. Nah, setelah dipeluk, ternyata wawasan Nabi kita terbuka, kemudian ilmunya juga terbuka sehingga dia bisalah mengikuti bacaan dari ayat pertama ini ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, artinya kenapa? Bahwa setiap orang yang beriman itu perlu menuntut ilmu. Kenapa? Supaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Pastilah beda orang yang berilmu dan beriman dengan orang yang beriman tapi tanpa ilmu. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini intinya. Jadi kalau kita punya ilmu, Allah angkat derajat kita. Ya. Sehingga orang yang punya ilmu itu punya kelebihan daripada orang yang tidak berilmu. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah menceritakan ada beberapa keutamaan sabar. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Luar biasa, Bunda. Kalau kita bisa menjadi orang yang sabar, maka Allah akan cukupkan pahala kita tanpa batas. Luar biasa ya, Bun. Kemudian di dalam ayat An-Nahl, surah An-Nahl ayat 96, apa yang di sisi kamu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian
Ayat berikutnya tentang sabar dalam surah Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 5. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Jadi kalau kita ingin sabar, ya bersabar yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya, ya, supaya kita akan merasakan kenikmatan dalam kesabaran kita. Nah, kemudian ayat berikutnya surat Hud ayat 115. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kesabaran. Nah, sekarang kapan sebenarnya kita mesti sabar? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita lihat ya, kapan saatnya kita harus sabar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar itu terbagi dari 3 macam. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang dialami berupa berbagai macam hal, ya. Dan Ibnu Taimiyah menambahkan menjadi 5 tingkatan kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, sabar terhadap kehidupan dunia. Yang keempat, sabar terhadap perbuatan maksiat. Kelima adalah sabar dalam perjuangan hidup. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita taat kepada Allah ini? Nah, kita bisa membagi kesabaran ini dalam ketaatan. Misalnya taat dalam menuntut ilmu, harus, ya. Jadi semua orang harus berilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Syekh Luqman mengatakan betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu. Maka dalam menuntut ilmu itu mereka harus bersabar. Bersabar menahan rasa lapar, bersabar menahan kekurangan harta, bersabar jauh dari keluarga dan tanah airnya. Sehingga dia harus sabar dalam menimba ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian, mencatat, memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran tersebut. Nah, artinya kita harus taat dan sabar dalam menuntut ilmu ini. Nah, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan kita. Kalau kita banyak istirahat, banyak tidur, kapan ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita? Ya, terkadang seseorang itu harus menerima gangguan dari orang-orang yang terdekat darinya, apalagi orang lain yang hubungannya jauh darinya, hanya karena kegiatan menuntut ilmu ini. Nah, disinilah dibutuhkan kesabaran itu macam-macam, ya. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dia akan merasakan begitu banyak sekali cobaan, ujian yang dihadapi, tapi kita harus taat dalam hal ini karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Kemudian udah dapat ilmu, kita juga harus mengamalkan ilmu itu. Orang yang ingin beramal dengan ilmunya juga harus sabar, terutama dalam menghidupi gangguan yang ada di hadapannya. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah menurut syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, niscaya ada hal banyak yang menghalangi kita di hadapan kita. Nah, sehingga gangguan-gangguan macam-macam, Bun. Ada yang berupa ucapan yang harus kita terima. Ada yang kadang gangguan fisik. Kadang-kadang kedua-duanya bisa kita hadapi. Gangguan ucapan misalnya, Bunda yang dulunya belum pakai jilbab syar'i, sekarang sudah pakai jilbab syar'i. Ketemu dengan teman-teman yang masih belum, nah mereka seolah-olah mencemooh, ya, dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Itu adalah ujian, ya, dalam mengamalkan ilmu kita. Oh, setelah kita dapat ilmu sekarang, ternyata menggunakan menutup aurat itu secara syar'i itu adalah kewajiban. Nah, kemudian apalagi? Ya, contohnya. Ya banyak, Bun, dalam mengamalkan ilmu ini. Nanti kadang-kadang kita
mau ikut kajian, kamu nih sok alim. Nah, itu juga adalah yang dikeluarkan dari kata-kata. Setelah kita mengamalkan ilmu kita, kita juga dituntut untuk menyampaikan ilmu kita itu, yaitu dalam kita harus berdakwah, kita mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapat itu, karena ini adalah kewajiban kita juga. Nabi SAW mengatakan ya, ini hadis diceritakan dari Waraqah bin Naufal yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada seorang pun yang datang dengan membawa ajaran sebagaimana yang kamu bawa, melainkan pasti akan disakiti orang. Sehingga jika dia mengajak kepada tauhid, didapatilah para dai pengajak kesyirikan tegak di hadapannya. Begitu pula para pengikut dan orang-orang yang mengenyangkan perut mereka dengan cara itu. Nah, ini memang ya ujian-ujiannya bagi kita berdakwah. Ya. Kalau kita ingin mengajak orang mengikuti ajaran Rasul, mengikuti sunnah Rasul, nah sebagian orang mengatakan nggak usah lah, ya. Kenapa ngikutin sunnah Rasul? Mending ya kita santai-santai aja. Yang penting kita sholat. Nah, ini juga ujiannya ya Bunda. Sisi banyak sekali ya, banyak sekali ujian-ujiannya apabila kita sudah mulai memahami suatu ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya.